Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Elinda Rizkasari, SPD NPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya tentang analisis kemampuan membaca dan menulis peserta didik kelas 1 SDN Prawit 2 Surakarta nomor 211. Di sini saya Rio Adi Saputra dengan NPM 2154044 akan memulai presentasinya. Yang pertama itu ada latar belakang. Nah, membaca dan menulis merupakan keterampilan paling mendasar yang harus dimiliki peserta didik. Membaca dengan teliti adalah komponen penting untuk membantu pemahaman yang bermanfaat. Apapun subjeknya, latihan membaca tidak dapat dipisahkan. Keterampilan membaca dapat dilatih di kelas bahasa Indonesia sebagai bagian dari proses pembelajaran. Nah, menurut Rumit Jan tahun 2017, tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar adalah untuk memudahkan peserta didik dalam memahami konsep atau informasi berbasis membaca. Kemudian itu ada identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa masalah. Nah, yang pertama itu peserta didik masih kesulitan dalam hal membaca dan menulis. Nah, yang kedua itu kurangnya bimbingan orang tua terhadap anaknya tentang bagaimana cara membaca dan menulis. Kemudian yang ketiga, kurangnya kreativitas guru dalam menangani peserta didik yang kurang mampu atau belum bisa membaca dan menulis. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan fokus penelitian di atas, peneliti merumuskan masalahnya menjadi beberapa rumusan, yaitu yang pertama, faktor apa saja yang membuat peserta didik kelas 1 SDN Prawit 2 Surakarta nomor 211 dalam mengalami kesulitan membaca dan menulis. Yang kedua, bagaimana upaya orang tua dalam mengatasi kesulitan membaca dan menulis peserta didik kelas 1 SDN Prawit 2 Surakarta nomor 211. Yang ketiga, apa strategi guru dalam menghadapi peserta didik yang mengalami kesulitan membaca dan menulis. Nah, yang selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana kemampuan membaca dan menulis peserta didik kelas 1 di SDN Prawit 2 Surakarta nomor 211. Nah, untuk yang kedua itu untuk mengetahui bagaimana strategi guru dalam menghadapi peserta didik yang mengalami kesulitan membaca dan menulis. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat secara teoritis. Nah, itu ada dua. Yang pertama sebagai tambahan pengetahuan mengenai strategi dalam menghadapi peserta didik yang belum bisa ataupun kurang bisa dalam hal membaca dan menulis. Nah, manfaat yang kedua itu sebagai pengalaman belajar dalam menggunakan strategi untuk guru dan peserta didik. Nah, manfaat yang kedua itu manfaat praktis. Itu ada tiga. Yang pertama dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi peserta didik yang belum bisa ataupun kurang bisa membaca dan menulis. Yang kedua ada bagi orang tua agar dapat mendampingi anaknya dalam belajar membaca, menulis di rumah. Yang ketiga itu bagi guru agar lebih banyak melakukan pendekatan kepada anak yang mengalami keterlambatan dalam hal membaca dan menulis. Nah, kemudian ada kerangka teoritis. Nah, yang pertama itu ada pengertian membaca. Nah, membaca pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau perilaku yang bertujuan untuk memperoleh informasi melalui simbol-simbol yang tercetak, yang meliputi namun tidak terbatas pada buku, surat kabar, pamflet, leaflet, baliho, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada manfaat membaca.
Yang pertama itu ada menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengetahui hal-hal yang aktual. Yang ketiga, dapat membuka cakrawala kehidupan bagi pembaca. Yang keempat, meningkatkan minatnya terhadap suatu bidang. Yang kelima, dapat menambah kosakata dan pengetahuan akan tata bahasa dan sintaksis. Yang keenam, itu ada dapat memahami isi bacaan. Selanjutnya, itu ada upaya orang tua dan guru. Nah, yang pertama itu ada upaya orang tua untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis anaknya. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis anaknya sebagai berikut. Nah, yang pertama itu orang tua harus bisa menjadi orang tua sebagai motivator, pendidik, dan sebagai fasilitator. Nah, yang kedua itu mendampingi anak ketika sedang belajar di rumah. Nah, yang ketiga itu membantu anak ataupun mengajarinya ketika anak mengalami kesusahan. Yang terakhir itu selalu membantu memperhatikan atau bertanya bagaimana perkembangan anaknya. Selanjutnya itu ada upaya guru untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis peserta didik. Nah, berikut ini adalah beberapa strategi guru untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis peserta didik. Yang pertama, ada guru mengumpulkan peserta didik yang belum bisa membaca dan menulis menjadi satu kelompok supaya lebih mudah mengetahui mana peserta didik yang sudah bisa membaca dan menulis dan mana yang belum. Nah, yang kedua itu guru memperlakukan secara khusus peserta didik yang belum bisa membaca dan menulis. Kemudian yang ketiga, guru memberikan jam pelajaran tambahan tentang membaca dan menulis kepada peserta didik yang belum bisa membaca dan menulis. Kemudian yang terakhir, guru memperhatikan dan menanyakan perkembangan peserta didik secara rutin. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Nah, itu ada 4. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN Prawit 2 Surakarta nomor 211 yang berada atau berlokasi di Jalan Sriwijaya Utara nomor 4 Tusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 November 2023. Nah, yang kedua itu ada bentuk dan strategi penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana realita dari kejadian yang diteliti, sehingga dapat mempermudah penulis untuk mendapatkan data yang objektif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Kemudian yang ketiga, sumber data. Data yang diambil atau diperoleh si penulis ini diambil dari hasil wawancara terhadap wali kelas 1 di SDN Prawit 2 Surakarta nomor 211. Dari hasil wawancara tersebut, wali kelas 1 menyebutkan bahwa ada beberapa masalah di dalam kelas 1 tersebut. Nah, kemudian itu ada subjek dan objek penelitian. Yang pertama itu ada subjek penelitian. Pada subjek penelitian kali ini adalah peserta didik kelas 1 di SDN Prawit 2 Surakarta nomor 211. Yang kedua, objek penelitian. Adapun objek penelitian kali ini adalah sebuah studi deskriptif tentang kesulitan membaca dan menulis pada peserta didik kelas 1 di SDN Prawit 2 Surakarta nomor 211. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Pada penelitian kali ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada observasi. Observasi itu adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Nah, yang kedua itu ada wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab
antara pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan narasumber yang memberi jawaban informasi sesuai yang dibutuhkan pewawancara. Nah, yang terakhir itu ada dokumentasi. Dokumentasi itu merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatat sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Dan kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa peran orang tua dan guru dalam meningkatkan kemampuan membaca peserta didik itu sangatlah penting. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kemampuan membaca dan menulis peserta didik kelas 1 SDN Prawi 2 Surakarta nomor 211. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.